pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Nah, hari ini kita bersyukur ya karena kita masih diberikan kesehatan dan juga napas kehidupan. Dan kita juga bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan juga berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati supaya kami dapat melakukan dan mendengarkan apa yang akan dibawakan nanti. Tuhan juga tolong berkati langsung kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat pada langsung kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Tuhan senang loh jika anak-anaknya suka berbuat taat, suka taat pada perintah orang tua dan juga firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu TAAT Taat. TAAT Taat, jadilah anak taat. Jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. TAAT taat, jadilah anak taat. TAAT taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, segera kau mandi. Kalau waktunya mandi, segera kau mandi. Nah, teman-teman tahu nggak apa lagu selanjutnya? Nah, kita harus menjadi terang dunia. Lagu selanjutnya yang akan kita nyanyikan adalah Jump to the Light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump away from dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump away from dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump away from dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light.
Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump into the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump into the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart. Give him your heart. I give you my heart. I give you my heart. Teman-teman, sekarang kita mau mendengar cerita tentang Alkitab. Kita akan nyanyi Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk boleh beribadah meskipun masih dalam daring. Kami mau bersyukur Tuhan memberikan kami satu kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mulai kami yang masih kecil sampai yang sudah dewasa, bahkan kami mau tetap mempelajari firman Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Oktober. Jika di dalam kalender gereja, bulan Oktober itu adalah bulan yang sangat istimewa. Tahu tidak apa keistimewaannya? Nah, bulan Oktober merupakan bulan reformasi. Nah, adik-adik, apa itu reformasi? Ada yang tahu? Nah, reformasi itu terdiri dari dua kata. Re artinya kembali, dan form itu artinya bentuk. Artinya membentuk kembali. Seperti kalau kita main Play-Doh, main squeeze, kita bentuknya, mau gambar hewan. Tapi ternyata gambar hewannya telinganya kurang. Kita ulang lagi dari awal. Nah, itu artinya reform. Nah, yang kita bahas adalah reformasi. Suatu gerakan yang membentuk kembali atau memperbaharui kembali agar menjadi lebih baik. Kembali kepada kebenaran. Nah, itulah yang
maksud dari reformasi. Nah, hari ini Lawson mau mengajak kita untuk mengenal satu tokoh reformasi yang cukup terkenal. Siapakah dia? Yaitu Bapak Martin Luther. Nah, siapakah Bapak Martin Luther? Dia adalah seorang profesor teologi sekaligus pastor di gereja Katolik yang ada di Jerman pada masa itu, pada abad ke-16 ya. Nah, dialah yang menggagas adanya reformasi ini sehingga menimbulkan gerakan Protestan di kalangan gereja. Nah, setelah itu selain punya dua status ini, dia juga merupakan penerjemah Alkitab dari Alkitab bahasa aslinya kepada Alkitab bahasa Jerman. Supaya apa? Supaya orang Jerman pada masa itu dan masa selanjutnya bisa membaca Alkitab. Karena pada zaman dulu yang bisa membaca Alkitab itu adalah pastor, paus, mereka yang berhak membaca Alkitab karena mereka bisa membaca bahasa asli dan mereka lah yang mengajarkan Alkitab. Jadi jemaat umum tidak tahu. Nah, itu sekilas tentang Bapak Martin Luther dan keadaan zaman pada masa itu. Nah, kita lihat Martin Luther ini kecilnya bagaimana ya? Dia lahir di tanggal 10 November 1483. Tentunya di Jerman ya. Nama desanya itu Mansfield County. Nah, papanya bernama Hans Luther dan mamanya Margaret Lindemann. Papa mamanya ini adalah petani dan penambang. Tentu saja mereka adalah kalangan yang menengah ke bawah. Nah, papanya berkeinginan anaknya ini, Martin Luther ini nanti besar tidak seperti papanya yang jadi penambang atau petani buruh kasar gitu. Papanya ingin Martin Luther ini menjadi pengacara terkenal. Maka tidak heran sejak TK sampai SD Martin Luther ini sudah dididik dan diantarkan ke sekolah yang bagus oleh papanya. Nah, waktu umur 7 tahun dia sudah belajar bahasa Latin. Lalu setelah dia memasuki SMP 14-15 tahun demikian, dia mulai sekolah yang khusus mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Lalu ketika dia sudah menamatkan umur 17 gitu, dia masuk ke perguruan tinggi namanya Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Hebat ya, karena papanya ingin dia menjadi seorang pengacara. Tapi ada suatu kejadian bagaimana Allah mengubah jalan hidup seseorang, termasuk Martin Luther. Satu hari ketika dia akan kembali ke kampusnya, di tengah perjalanannya melewati hutan, terjadilah hujan badai yang sangat deras dan petir sambar menyambar. Nah, dalam perjalanan tersebut Martin Luther sangat ketakutan. Apalagi ketika petir itu menerpa kereta yang dia tumpangi. Dia sampai takut dan gemetar. Takut akan apa adik-adik? Bukan takut disambar petir ya, tapi dia dalam keadaan demikian dia takut yang namanya kematian ya. Walaupun dia masih muda, tapi ketika melihat petir, badai, hujan demikian membuat dia takut akan kematian dan yang menggoncangkan imannya. Jika saya mati itu bagaimana? Saya akan menghadapi penghakiman karena saya orang berdosa. Lalu di dalam ketakutan itu dia berdoa. Berdoanya demikian. Santa Ana, tolong selamatkan saya. Jika engkau selamatkan saya akan menjadi seorang biarawan. Itulah doa Martin Luther saat itu ketika takut. Lalu teman-teman, doanya dia anggap serius. Kemudian setelah dia kembali ke kampusnya, dia bergumul untuk doa dan janji yang sudah diucapkan. Lalu dia memutuskan, saya mau berhenti dari sekolah hukum ini, dari sekolah pengacara ini. Semua bukunya dia jual. Karena dia sudah memutuskan tidak akan mengambil jurusan hukum lagi, tidak akan melanjutkan studi ini. Dia mau menjadi seorang biarawan. Lalu dia masuklah ke biara San Agustin di Erfurt. Tentu saja keputusan ini, tindakan ini membuat keluarganya dan teman-temannya sangat tidak suka, ya.
Kenapa Martin Luther mengambil keputusan tindakan yang bodoh? Pengacara itu punya masa depan yang bagus. Menjadi biarawan, apa yang dilakukan? Hanya doa, baca Alkitab, menerima pengakuan dosa. Bukankah demikian? Tidak ada masa depannya, ya. Nah, tapi Martin Luther sudah memberikan nazarnya kepada Tuhan, janjinya kepada Tuhan, itu doanya. Dia tidak mau menyerah. Nah, setelah dia masuk biarawan, apakah seperti yang dia harapkan adik-adik? Tidak ya. Dia dalam biarawan, dalam aktivitasnya itu dia tidak merasakan ada satu pencerahan rohani yang dia alami. Selama ini dia mencari tentang jaminan keselamatan. Saya ini masih berdosa. Ketika saya mati nanti, apakah saya dihukum ataukah saya masuk surga? Itu masih menjadi pergumulan dia, pertanyaan dia. Dan selama di biarawan, dia tidak menemukan jawaban ini. Sampai satu hari, gurunya bernama Johann von Staupitz memberikan dia nasihat, memberikan dia bimbingan. Martin Luther, fokuslah hanya kepada Yesus Kristus. Jangan berfokus kepada dosa-dosamu. Pertobatan sejati itu tidak ada kaitannya dengan hukuman, tapi dari perubahan diri sendiri yang ada hanya karena anugerah Tuhan. Nah, Martin Luther mendengar kata gurunya ini. Dan tidak hanya mendengar, dia membaca Alkitab, mencari apakah yang dikatakan gurunya ini benar seperti yang dikatakan Alkitab. Maka dia mulai membaca Alkitab. Ya, dia seorang biarawan, tapi dia menggali kembali, membaca Alkitab kembali, dan dia mau menemukan apa sih yang benar-benar dikatakan Alkitab yang memberikan dia jaminan. Nah, teman-teman, dia membaca Mazmur, membaca dari awal Alkitab sampai akhir, dia baca. Sampai ketika dia membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, dia membaca bagian yang sangat penting yang mengubah seluruh hidupnya, yaitu orang benar hidup oleh iman. Nah, ternyata setelah dia renungkan, dia baca, dia gali, dia pahami, ternyata kunci keselamatan bukan agama, bukan ritual, bukan hanya baca Alkitab, tapi benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang memberikan jaminan keselamatan, bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah Bapa di surga, bukan karena perbuatan baik kita, bukan juga karena dia seorang pastor, biarawan, tapi karena hanya anugerah. Dan iman percayanya itulah yang menyelamatkan dia. Kenapa dia bergumul demikian, adik-adik? Kenapa Martin Luther bergumul untuk hal ini? Karena pada masa itu gereja-gereja bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau tidak baca Alkitab itu benar-benar bisa tersesat. Nah, pada masa itu gereja mempunyai satu misi, yaitu apa? Mereka mau mengumpulkan uang untuk mendirikan biara yang lain lagi, ya, biara Santo Petrus. Nah, mereka membutuhkan banyak uang. Lalu oleh pastor mereka, pemimpin gereja mereka menerbitkan namanya surat pengakuan dosa. Nah, surat pengakuan dosa ini dijual. Pastornya mengatakan, siapa yang membeli surat pengakuan dosa ini, dosa-dosanya akan dihapuskan, disucikan. Jadi dia tidak akan lagi dihukum. Nah, hanya orang kaya yang bisa membeli surat pengakuan dosa ini. Orang miskin bagaimana? Nah, ketika Martin Luther memikirkan hal ini, wah, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dia baca, bahwa kelak di surga itu bukan karena pengakuan dosa, tapi karena iman percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat Martin Luther mau mengubah pengajaran dari gereja yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka dia menulis kebenaran-kebenaran Alkitab dalam sebuah traktat. Ada 95 dalil yang dia tempel di depan pintu gereja. Nah, itu menjadi kritikannya bagi gereja yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, yang terkenal dari Martin Luther itu ada 5 sola.
yang menjadi inti dari gerakan reformasi. Yaitu apa, adik-adik? Nah, ingat ya, sola yang pertama itu sola scriptura. Artinya apa? Hanya Alkitab satu-satunya. Jadi segala iman percaya dan apa yang diajarkan gereja itu hanya Alkitab, tidak ada yang lain. Yang kedua adalah sola fide. Hanya iman saja yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kekayaan kita. Hanya iman percaya kita kepada Yesus. Yang ketiga, sola gratia. Artinya hanya anugerah. Bukan perbuatan baik kita, bukan karena kita mampu membeli sesuatu, bukan karena kita memberi persembahan yang banyak, tapi karena Allah memberikan anugerah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita diselamatkan. Lalu yang keempat adalah solus Christus. Artinya hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Dan yang terakhir adalah soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian pengajaran dari Martin Luther. Kiranya kita mengikuti semangat dari Martin Luther. Artinya apa? Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan di dasar kebenaran firman Tuhan itu kita berdiri. Baru kita bisa memberikan masukan, memberikan kritikan, dan membangun orang lain. Bahkan mengajak orang lain untuk kembali kepada kebenaran. Tapi kita terlebih dahulu harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati, hati yang terbuka untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Bisa adik-adik? Mari kita dengan semangat reformasi, kita mengikut Tuhan. Yaitu mau terbuka di hadapan Tuhan, belajar dikoreksi kebenaran firman Tuhan. Lalu kita juga punya keberanian untuk membawa orang lain kembali kepada kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih di bulan reformasi ini kami boleh belajar salah satu tokoh reformasi, yaitu Bapak Martin Luther. Tuhan, kami mau belajar semangat yang diberikan sebagai teladan bagi kami. Kami mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau belajar memahami, kami mau belajar melakukan, sehingga kami tidak bisa disesatkan, sehingga kebenaran yang kami pegang itu teguh dan benar. Bapak, biarlah kami benar-benar mempercayai dan mencintai firman Tuhan sebagai satu-satunya. Kami juga mau hanya dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan kami mau percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang memberikan kami anugerah keselamatan. Tuhan, tolong kami untuk boleh memahami semangat dan spirit reformasi ini, dan sungguh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini sudah selesai. Tapi jangan lupa, kita harus menyiapkan persembahan, dan boleh di dalam amplop orang tua mengantarkannya ke gereja, atau melalui OVO atau yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati.